Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dipohonkan doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kekuatan Islam, kekuatan iman, dan kekuatan ihsan. Selagi kita masih diberi ruang dan peluang olehnya, untuk melaksanakan tugasan kekhilafahan dan kehambaan kita kepadanya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan cerita dapur kita Surah Yusuf. Hari ini kita akan mulakan kajian kita bermula ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma sami'at bimakrihin arsalat ilaihin wa'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydahun wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Yang bermaksud falamma sami'at, maka tatkala dia, yakni Imratul Aziz, mendengar bimakrihinna, cacian, hujatan mereka perempuan-perempuan yang disebutkan oleh Imam Al-Qalbi, yakni istri pegawai istana. Ada yang kata 4, ada yang kata 5 yang telah kita pelajari pada siri lepas. Mereka mencerca, mereka mencaci bagaimanalah seorang istri pembesar sanggup melakukan perbuatan yang tidak terpuji kepada hamba sahayanya. Seteruk itukah, serendah itukah harga diri istri pembesar itu? Mendengar cacian perempuan-perempuan ini, Imratul Aziz arsalat ilaihinna,
Dia mengutus, di sini maksudnya menjemput, mengundang mereka, mengantar surat, mengantar utusan yang isinya jemputan untuk datang ke suatu tempat yang telah disediakan. Sesampainya perempuan-perempuan ini di tempat yang telah ditetapkan, wa'atadat lahunna muttaka'a. Lalu istri pembesar ini, Imra'atul Aziz, okelah untuk memudahkan, kita terima saja namanya Zalikha, menyediakan bagi mereka, siap seorang di mereka, muttaka'ah. Muttaka' ini maknanya yakni majlisun yuttaka'u fihi aw wasa'id yuttaka'u alaiha. Tempat duduk yang seseorang biasa bersandar. Jadi tetap duduk yang bersandar, yang yang hampir-hampir dia macam terbaring, bukan tegak macam ini. Jadi kursi, bangku yang bersandar, yang sudah hampir terbaring, di mana kanan kirinya ada tempat untuk meletak tangan, ada armrest macam itu. Itu muttaka'ah. Dan ini menunjukkan bahwa mereka berada di situ bukan sekejap, tapi dalam masa yang lama. Memberi isyarat bahwa bila sudah di tempat duduk yang sangat rileks, santai, maknanya tempat di situ nanti agak lama. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Lalu Zalikha juga telah memberikan pada tiap-tiap seorang daripada perempuan yang dijemput sikin. Sikin yakni alat untuk memotong. Bahasa mudahnya pisau. Ya, macam-macam mufasir menyatakan diberikan sikin ini sebagai isyarat bahwa mereka akan diberikan makanan yang cara memakannya masih menggunakan pisau, walaupun dalam ayat ini tidak disebut ada makanan. Dan ada bahasa yang lain mengatakan, ya mereka dapat sikin saja lah. Makanan tak ada, maknanya tidak ada lah. Wallahu a'lam. Selepas itu, waqalat, dan berkatalah Zalikha kepada Yusuf, ukhruj alaihinna. Yusuf, keluarlah temui mereka. Tetamu-tetamu jemputan temui mereka. Falamma ra'ainahu, tatkala mereka perempuan jemputan itu melihat Yusuf, akhbarnahu, merasakan, meyakini Yusuf adalah sangat agung, sangat besar. Memberi maksud mereka kagum luar biasa. Takjub luar biasa. Yusuf rupanya bukan orang sembarangan. Daripada pelbagai aspeknya. Sama ada daripada penciptaannya yang sangat menawan, tapi juga daripada segala-galanya, akhlaknya, wajahnya yang bersinar-sinar, pandangan matanya yang sangat tajam, tingkah lakunya. Ia menunjukkan seseorang anak muda yang sangat berwibawa, punya karisma yang luar biasa. Tidak ada tanda sikit pun Yusuf anak muda yang cacat budi pekertinya. Akbarnahu. Kegaguman mereka yang sangat dahsyat, yang telah memenuhi
hati jiwa mereka ini, wa qatta'na aydiyahun, dan mereka memotong-motong, bukan sekali, banyak kali. Qatta'na aydiyahun, maksudnya jari jemari mereka, tanpa mereka sadari. Keluarlah ucapan kekaguman, ekspresi kekaguman dari mulut tiap-tiap perempuan jemputan itu. Wa qulna, dan mereka berkata, hasya lillah, hasya lillah, maha suci bagi Allah. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. Apa yang kami nampak sekarang ini bukan manusia ini. Bukan manusia biasa maksudnya. In hadza illa malakun karim. Tiadalah ianya, tiadalah pemuda ini, melainkan ia seorang malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia. Jamaah sekalian, itu maksudnya dalam bahasa Melayu lebih kurangnya. Pertama sekali, di mana saya ingin tekankan kalimat-kalimat dalam ayat ini. Pertama, yakni kalimat itu, perempuan, yakni Zalikha, merasa terganggu dengan omongan, buah, percakapan, bahkan bernada cacian yang dilontarkan oleh perempuan-perempuan yang ada di luar. Karena perlu ingat, dalam peristiwa ini hanya 4 orang yang terlibat. Hanya 4 orang. Pertama, yakni Zalikha. Kedua, Yusuf. Ketiga, yang menyatakan yakni Tuan Besar, Al-Aziz, suami pada Zalikha, yang tersempak depan pintu. Dan yang keempatnya, Syahid, orang yang berikan kesaksian. Hanya 4 itu saja. Yang boleh katakan, ya, terlibat dalam kisah ini. Tapi macam mana boleh sampai keluar? Sehingga isteri-isteri pembesar, itu pendapat pertama, isteri-isteri pegawai itu tahu. Pendapat kedua, macam mana kisah ini boleh sebar keluar istana? Itu ulama tafsir berpendapat. Yang pasti, ayat ini memang tidak dijelaskan secara terperinci macam mana peristiwa dalam istana ini yang sebenarnya hanya disaksi, paling tidak dialami oleh 4 orang, tapi boleh beritanya sampai pengetahuan orang lain selain 4. Dan ini tentulah sangat memalukan, khasnya bagi Zalikha. Harga dirinya sudah hancur. Tentu penghormatan perempuan-perempuan tadi kepada Zalikha sudah mulai berkurangan. Nah, di sini Zalikha memanggil perempuan-perempuan yang menghibahnya itu. Tujuannya jamaah sekalian, ini pengajaran yang perlu saya sampaikan. Dan ini kalau sebenarnya ada kaitan ya dengan mungkin dahulu yang pernah belajar tentang Talbisul Iblis, mungkin jumpalah. Begini, Zalikha melakukan kesalahan, ya. Kesalahannya diketahui oleh ramai orang di luar, ya. Lalu kenapa Zalikha panggil perempuan itu ke majlis? Adakah ingin mendedahkan kesalahannya, mengaku kesalahannya, atau bagaimana? Rupanya bukan. Tujuannya yakni, kalau dalam bahasa sekarang, orang yang melakukan kesalahan dan ia benar-benar mengakui kesalahannya, agar kesalahan ini tidak dipandang terlalu keji oleh orang. Saya ulangi, agar kesalahannya tidak dipandang terlalu besar oleh orang lain.
Dipanggil orang lain itu. Bahasa mudahnya beginilah. Apa? Kamu keji aku karena aku menggoda Yusuf, jika kamu menganggap marwah aku begitu rendah. Tak apa. Aku akan uji kamu. Bagaimana nanti bila kamu sendiri yang melihat Yusuf? Ternyata ketika perempuan ini melihat Yusuf, mereka kagum luar biasa, tangan kerat. Kerat. Sehingga bahasa mudahnya lah. Tujuan Zaliha agar perempuan yang sedang memfitnahnya, dia kata, patutlah Tuan Putri terpesona. Sebab selama ini perempuan tadi belum mengenal Yusuf. Belum melihat sendiri. Setelah melihat sendiri, kagumnya luar biasa. Sehingga kalau sebelumnya perempuan-perempuan ini menyalahkan, mencaci Zaliha, setelah melihat sendiri tangan mereka pun mereka kerat tanpa mereka sadari, sekurang-kurangnya mereka akan kata, oh patutlah. Jangankan Tuan Putri, kami pun tangan terkerat. Mana ada orang yang tidak terpesona dengan orang yang seperti malaikat ini. Jadi dengan begitu, Zaliha akhirnya rasa bersalah itu menjadi kurang. Atau orang lain yang selama ini menganggap kesalahan, keburukan, kehinaan, sesuatu yang patut dicela itu adalah Tuan Putri Zaliha. Sekarang kamu pun rupanya lebih teruk. Jadi ini hanya untuk mengurangi rasa bersalah. Orang yang bersalah, dan bila dia seorang saja yang bersalah, itu pasti rasa salahnya sangat berat. Karena dia seorang yang buat. Tapi jika kesalahan itu dilakukan oleh orang lain, makin ramai orang yang kesalahan sama dengan kesalahannya, rasa bersalah itu menjadi kurang. Nah, kamu tahu kan? Sekarang kamu baru tahu kan? Bagaimana kamu sendiri melihat? Ini dari segi kejiwaan. Wa'iyadzubillah, alhamdulillah. Dan minta maaf orang yang coba melakukan usaha seperti ini. Bagi mengurangi rasa bersalah, salah yang berat, agar ia dapat merasakan bahwa salah itu ringan, carilah macam-macam alasan, carilah macam-macam pembenaran, carilah macam-macam justifikasi, justify kesalahannya. Ini termasuk talbis iblis. Sedangkan sepatutnya kalau orang bersalah, ia mengaku bersalah dan melihat kesalahan itu besar dan berat. Bukan malah berusaha untuk mengurangi rasa bersalah dengan tengok orang lain. Rupanya bukan aku seorang yang salah. Oh, ramai orang salah. Kan begitu. Kalau hanya seorang saja, dia seorang saja yang rasuah di daerah itu. Pasti rasa bersalahnya luar biasa. Malunya luar biasa. Semua masyarakat pandang dia hina karena dia itu perasuah dan dia seorang. Coba kalau di daerah itu, di kawasan tempat dia tinggal itu, ada 200 orang perasuah. Ada 200 orang. Akhirnya, ada kawan, rupanya terasa tak ada apa-apa. Situ rasa jumpa, dah rasa bersalah. Dan itu cara syaitan menyesatkan manusia. Apa tujuannya? Salah, walaupun aku salah, tapi agar merasa kurang bersalah, rupanya itu. Dan ini bagi saya pengajaran yang luar biasa. Yang dilakukan oleh Zaliha ini,
Ya, sebab tidak sepatutnya, kalau itu tujuannya, tidak sebenarnya dilakukan. Itu ada di sebalik ini. Yang keduanya, jamaah sekalian, ya, saya tidak bicara tentang makanan apa yang disediakan kepada, karena dalam ayat ini tidak sebut makanan apa, sehingga ulama tafsir ada yang tidak minat untuk mengkaji makan apa. Lalu ada coba yang membayangkan, kalau mereka dibagi pisau, mana ada makanan lah, mungkin buah ke, mungkin daging ke, tapi Quran tak sebut, tak apalah. Kita tak payah masuk ke situ. Yang pasti mereka setelah melihat Yusuf, kerat-kerat tangan dia tanpa mereka sedari, tanpa mereka rasa sakit saat itu. Apa pengajarannya? Jamaah sekalian, begini ya. Ketika Allah berfirman waqatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong jari-jari mereka, bukan tangan ya, jari maksudnya. Karena mereka pegang pisau. Ay taqti'u aydiyahun. Taqti'u aydihinna kana minad duhul. Itu karena mereka heran, kagum yang luar biasa. Sehingga ajrainas sakakin ala aidihin, mereka letakkan pisau-pisau itu di atas jari mereka sehingga terluka. Apa maksudnya jemaah sekalian? Begini ya. Ini pengajaran yang boleh kita ambil. Tentang mereka merata perkerat tangan, ya. Ketika melihat Yusuf, mereka perkerat jarinya, iya. Dan mereka apa? Akbarnahu. Melihat Yusuf ini, yakni orang yang sangat agung, sangat hebat. Bahkan mereka mengatakan, ini bukan manusia, ini malaikat. Apa pengajarannya? Ini jamaah sekalian. Bila seseorang itu sedang berhadapan atau mengalami satu kedahsyatan. Dan sesuatu yang dahsyat itu, yakni sesuatu yang menggembirakan. Kagum, seronok yang luar biasa. Kagum yang luar biasa dengan suatu keindahan. Ya. Rasa sakit itu menjadi hilang. Kesakitan itu menjadi hilang jika hati, jiwa sudah dipenuhi oleh rasa senang, bahkan hingga sampai peringkat kagum. Contoh sehari-hari lah, contoh mudah. Anak kita, dia balik sekolah, sekolah rendah, jerit-jerit, lapor, nak minta makan, nak minta itu. Ketika kita sedang sedia makan untuk mereka, mereka sambil nunggu, mainlah mungkin. PS, main game. Wah, seronok luar biasa. Makanan dah kita siapkan, kita panggil, malah tak mau makan. Wah, tadi, lapor lah, kenapa? Asyik melihat sesuatu. Bila hati sudah dipenuhi dengan keasyikan, keseronokan, kepuasan, bahkan hingga peringkat kagum, rasa sakit itu hilang. Macam mana tadi, lapar pun lupa. Bila habis game, barulah rasa lapar lagi. Dan ini ada di dalam hadis Nabi, saya kasih contoh. Orang yang melihat sesuatu yang menggembirakan, rasa sakit itu hilang. Sebenarnya orang yang melihat, mengalami satu ketakutan, jangankan sakit yang berat, sakit ringan pun terasa sakit. Di dalam hadis sahih, ini saya menyampaikan pengajaran daripada kisah ininya ya. Sebab ceritanya semua sudah paham, saya ulangi lagi. Perempuan itu tengok Yusuf, kagum, kerat jari. Itu jelas, Quran kata begitu. Tapi apa pengajarannya? Begini. Dalam hadis Bukhari, bersumber daripada sahabat Nabi yang Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu.
Baginda Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa saja yang suka nak jumpa Allah, Allah pun suka nak jumpa menemui dia. Dan siapa yang tak suka jumpa Allah, maka Allah pun tak suka menemuinya. Qala Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq, masa itu Aisyah Ummul Mukminin, atau dalam satu matan seorang daripada isteri Nabi berkata, yang dimasukkan jumpa Allah ni mana matilah. Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Ya Rasul, so kita semua ini tak suka mati. Dan mati itu maknanya masa untuk kita jumpa Allah. Engkau kata siapa yang suka jumpa Allah, Allah pun suka jumpa dia. Masanya semua kita ini tak suka mati. Apa ini bermakna kita tak suka Allah, tak suka jumpa Allah? Dan bila tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa kita? Aisyah radhiyallahu anha bertanya begitu. Nabi kata, "Laisa dzak, bukan macam itulah wahai Aisyah. Bukan macam itu. Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut." Tetapi orang-orang mukmin ini apabila telah datang kematiannya, ajal telah tiba, pintu kematian depan mata, busyira biridwanillahi wa karamati. Diberikan kabar gembira pada orang mukmin ini akan ridha Allah, nikmat dan tempat-tempat yang Allah sediakan bagi dia sudah diperlihatkan. Semuanya menyeronokkan. Kenikmatan alam kubur diperlihatkan depannya. Nikmat-nikmat di akhirat sudah diberikan. Gembira yang Allah sampaikan pada orang ini semua menggembirakan. Tempat tinggalnya, keluarga di sana dan sebagainya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Maka saat itu tidak ada sesuatu yang lebih ia sukai melebihi daripada apa yang ada di hadapannya. Nikmat-nikmat yang Allah perlihatkan di hadapannya, itulah yang paling dia cintai. Yang lain tidak ada nilainya. Ingat, orang ini dalam keadaan sakaratul maut. Ajal menjemput, nak mati ini. Wahabba liqa'ah, maka dia sangat suka ingin segera jumpa Allah. Oh sekarang ya Allah nak jumpa. Wahabba liqa'ah, Allah pun sukalah nak menjemputnya. Nak menerimanya. Wa innal kafir idza hudira busyira bi'adzabillah wa uqubatihi. Dan orang kafir apabila tiba ajalnya, Allah berikan kabar gembira juga, tapi kabar gembira berupa azab dan siksa daripada Allah. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamah. Dan tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh orang kafir semasa nak mati selain apa yang ada di depannya. Azab, siksa, kemurkaan Allah yang Allah tunjukkan di hadapannya. Bila mati aja, mereka ajak. Itulah yang paling dia benci. Kariha liqa'ah, masa itu dia tak nak mati. Kalau boleh lari, tak nak jumpa Allah. Nah, orang macam ini, Allah pun tak suka jumpa dia. Yang ini saya sampaikan. Ini saat kematian. Okey. Sedangkan kematian itu, siapapun orangnya, orang biasa atau Nabi pun, Nabi pernah bersabda, Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada padanya sakarat. Kehilangan kesedaran, dan itu sakitnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW pun merasai sakitnya. Sakaratul maut. Nabi. Orang kafir double sakitnya. Satu, sakaratul maut, itu semua, memang itu sunatullahnya. Kedua, nazak. Orang kafir dua. Sangat menyakitkan. Pertanyaan saya,
Adakah orang mukmin, adakah Nabi tidak merasai sakit semasa matinya dan sakit sakarat? Merasakan sakitnya. Dan sakitnya sakarat itu luar biasa. Pertanyaannya, kenapa si mukmin itu malah ingin sangat nak cepat mati? Tengok. Sakitnya sakaratul maut tidak dirasa sama sekali oleh si mukmin. Kenapa? Dia sedang diperlihatkan dengan nikmat-nikmat yang membuat hatinya gembira luar biasa. Orang yang hatinya gembira, seronok, bahagia, tidak ada kesakitan waktu itu. Sakit manapun tak dirasa. Sebaliknya, kalau orang sedang mengalami kesusahan, apalagi masa depannya gelap, penuh dengan siksa, jangankan sakaratul maut, ya mas sekalian. Ibaratnya tangan tertusuk duri pun sakitnya luar biasa. Ya. Jadi kalau orang sudah dijanjikan Allah surga, orang dijanjikan Allah nikmat kubur, Allah dijanjikan keridhaannya, rasa sakit ketika sakaratul maut pun tidak dirasainya. Ya. Ya, saya. Perempuan masa itu sangat kagum. Kagum sekagum-kagumnya. Kepada penampilan Yusuf sama ada fizikalnya, sifatnya, haibahnya. Haibah itu karismanya. Luar biasa kagumnya. Terpesonanya. Maka rasa sakit jari dikerat itu tak rasa. Nah, lepas itu kalau nak kerat-kerat, rasalah. Pasti terasa. Dan ini dirakamkan juga oleh Al-Quran dalam ayat yang lain. Tadi hadis Nabi. Itu maksudnya. Dalam surah Yasin umpamanya, ayat 26. Ada seorang penduduk kampung yang diugut dan diancam oleh kaumnya jika tidak meninggalkan ajaran Nabi yang datang ke kampungnya. 3 utusan itu. Mereka akan disalib dan dirajam. Ya, hingga mati. Dan betul. Karena orang ini sangat tegas dengan keimanannya. Wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa itu yang terusnya. Ketika ia dirajam oleh kaumnya, rajam itu sakit, kan? Luar biasa sakitnya. Apa yang merajam sambillah memaki-makinya. Tapi tahukah kita, saat-saat akhir menjelang saat kematiannya, qilat khulil jannah, malaikat diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada orang ini belum mati. Ya, kaki sebelah di dunia, kaki sebelah di akhirat lah. Dirajam. Rajam itu sakit. Sakaratul maut itu sakit. Tapi saat itu orang ini dapat berita daripada Allah melalui malaikatnya, udkhulil jannah. Wahai kamu, masuklah surga. Tuh, surga depan kamu tuh. Kamu nanti ke sana kalau kamu mati. Apa jawaban hamba Allah nih? Yang dalam tafsir nama dia Habib An-Najjar. Walau alam tentang nama. Sebab Habib An-Najjar kan bahasa Arab, sedangkan ini bukan negara Arab. Ada yang mengatakan itu ya di negeri apa namanya Pompei. Di Pompei di Itali, kata Dr. Hamka dalam tafsirnya. Ulama yang lain memahami ini negeri Intokiyah. Rajanya namanya Intoikhis. Walau alam, yang betul Quran tak sebut, tapi yang pasti orang ini orang mukmin. Ketika dipersilakan atau diberikan kabar, masuklah Anda dalam surga. Orang yang badannya dirajam hancur, rasa sakit tentunya, sakaratul maut itu sakit, dia malah kata qala ya laita qaumi ya'lamun. Berkatalah dia, aduhai jika sekiranya lah kaumku ini mengetahui apa yang aku tahu. Kalaulah kaumku ini dapat merasai apa yang aku sedang rasa. Kalaulah kaumku dapat melihat apa yang aku sedang lihat. Pasti mereka tidak akan.
Dia malah kasihan melihat kaumnya yang membantainya. Bukan marah, kasihan. Kalaulah kaumku tahu apa yang aku lihat sekarang. Rasa sakit hilang sama sekali. Kenapa? Karena jiwa sudah tenang. Bahagia sudah masuk. Kagum. Nah, itu yang dialami oleh perempuan Mesir tadi. Macam mana boleh tak sakit? Ya. Dan itu banyak kisah itu jemaah sekalian. Banyak. Kesusahan hidup memang susah. Sakit, ya. Penat, betul. Tapi kalau kebahagiaan sudah masuk dalam hati, kebahagiaan yang sebenar ya, hatinya sudah bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kesusahan itu menjadi tidak ada artinya. Coba kalau kita bayangkan dan kita nilai dengan tanda aras kehidupan kita hari ini. Bagaimana sengsaranya seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang masih bayi, kanak-kanak, diletakkan di tempat yang tak layak huni, jangankan makanan, air tak ada, makanan tak ada, orang pun tak ada, tempat terpencil, suaminya tinggalkan di situ. Untuk orang sekarang agaknya perempuan ini menderita ataupun tidak. Menderita kan? Dari zahir. Alah, apalah nasib perempuan tu. Dahlah dengan bayinya, rumah tak ada, siang terlalu panas, malam terlalu sejuk, binatang buas banyak, jiran tak ada karena orang pun tak ada, jangankan jiran, orang pun tak ada. Ya, pastilah dari segi zahirnya sengsara dan menyakitkan. Tapi apakah benar orang ini merasakan kesengsaraan? Tidak. Bahkan ia merasa itu ketenangan. Kata orang yang hatinya suci, dia kata, ia merasa bahagia dalam kesengsaraan. Ia merasa ramai dalam keseorangan. Ia merasa kaya dalam kemiskinan. Siapa dianya? Hajar, istri Nabi Ibrahim. Coba Anda bayangkan. Bayangkan Hajar, ada perempuan, seorang punya anak, besar anak di tempat yang tak layak dihuni, suaminya balik ke negerinya. Kalau kita lihat dari segi zahirnya, luar biasa itu penderitaan yang dia boleh Hajar. Tapi Hajar sama sekali tidak merasa menderita. Bahkan katanya, ia bahagia dalam penderitaan. Sebab itu dia kata, idzan la yudayyi'una Allah. Ibrahim, kalaulah engkau tinggalkan aku dan anak kita di sini, tempat yang kosong, tak ada penghuni, tak layak dihuni, tak ada kemudahan, air pun tak ada. Kalaulah engkau lakukan ini kerana Allah yang menyuruhmu, bukan kemauan kamu, tapi ini perintah Allah Rabbul Alamin, idzan, jika begitu Ibrahim, la yudayyi'unallah. Pasti Allah tidak akan mensia-siakan aku. Kenapa aku mesti merasa takut lapar, takut dahaga? Bukankah bumi langit itu dia yang punya? Bumi langit dia yang punya. Dan ia akan patuh akan dengan perintahnya. Walaupun dari segi zahir aku macam tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu, tapi aku, jiwaku memiliki zat yang mempunyai segala sesuatu. Itu Hajar. Walaupun aku nampak seorang diri, tidak memiliki apa-apa keperluan hidup, nampaknya, tapi aku bahagia karena aku memiliki dekat dengan Tuhan yang menciptakan segala keperluan hidup. Itu bila hati sudah bahagia jamaah sekalian, tidak ada kesedihan, sakit tak ada.
bahkan tidak dirasa. Itu pengajaran yang sangat penting. Dan itu ada dalam hadis, ada dalam Quran, ada. Sebab saya coba menyampaikan apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah perempuan kerat-kerat tangan, ketika melihat gua kerat jarinya, tak rasa sakit. Apa sebabnya? Oh, ini rupa-rupanya Nabi penat, berdakwah penat, itu penat, masalah. Iya, Nabi pun penat. Macam mana Nabi untuk menghilangkan kepenatan? Dan betul-betul hilang, lenyap. Solat. Arif Nabi Haya Bilal, rehatkan kami dengan solat. Rupanya solat itu bagi Nabi rehat yang sebenar-benar rehat. Sehingga lepas solat, macam terlepas semua bebanan. Kenapa? Karena hati hanya berhubung dengan yang satu. Kekagumannya, ketergantungannya, ingatannya hanya pada yang satu. Perempuan mesti tadi tak ingat apa-apa. Dah lupalah tentang sebelumnya mencerca isteri pembesar. Tujuan apa duduk di situ, kenapa bagi pisau, kenapa suruh bersandar dan bukan itu lagi. Melihat dulu, Allahu Akbar. Dan siapa yang lihat? Yusuf alaihissalam. Itu baru melihat Yusuf alaihissalam. Bagaimanalah kalau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam balik daripada Madian nak pergi Mesir dengan keluarganya. Dengan kambing piaraannya. Setelah sampai di dekat Tursina, sejuk luar biasa malam hari itu, gelap gulita. Musa pun kasihan, lalu Musa nampak api. Berpesan pada keluarganya, kamu tinggal di sini ya, aku nampak api itu. Aku nak pergi sana, bolehlah. Kalau ada api, maknanya adalah tuannya. Bolehlah minta izin. Numpang malam hari ini, tidur di depan dia. Atau kalau tidak, aku boleh ambil sedikit api, kita nyalakan, unggun api, kita boleh berdiam diri. Musa pergi. Memang susah malam itu, sejuk, gelap. Mungkin istri keluarga macam mana, kambingnya lari sana sini. Itu masalah. Susah, betul. Sesampai di tempat yang disangkanya api, Musa tak jumpa api. Pasti kecewa kan? Nak cari api, mana tak jadi api. Sepatutnya kecewa, bertambah kecewa. Tapi kekecewaan rupanya hilang sama sekali. Masalah kehidupan hilang lenyap sama sekali. Ketika Musa, istilahnya, bukan bertemu api, tapi jumpa dengan yang mencipta api. Allah Subhanahu wa taala. Kan di situ di kaki Tursina berlaku dialog yang luar biasa antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Toha dijelaskan, jamaah boleh lihat di sana. Ketika Musa sedang asyik tenggelam dalam berdialog munajat dengan Allah, Allah beritahu siapa dia, ini anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimus sholata li dzikri dan seterusnya. Lalu Allah tanya pada Musa, Musa di tangan kanmu ada apa? Ini sudah mulai ada dialog di situ. Musa jawab. Pertanyaan saya, ketika Musa tenggelam dalam keasyikan bermunajat pada Allah, dalam jiwanya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat yang lain. Tak ingat istri, tak ingat. Hilang ya sekarang masalahnya. Ya. Kesusahan hidup malam itu hilang. Tak dirasa. Itulah jiwa kalau sudah terpaut, bersambung, kagum kepada yang mencipta. Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Musa tugasnya baru dilantik, tak bolehlah terus larut di kaki Tursina berdialog dengan Allah. Ya. Akhirnya Musa pun disuruh jadi nabilah. Itu Nabi Musa, patutlah. Dialog dengan Allah. Ini perempuan Mesir yang jiwanya tentu belum sesuci mana. Melihat dengan ciptaan Allah yang luar biasa sempurnanya, itu pun terkagum-kagum.
Sehingga sakitnya jari yang mereka kerat dengan pisau tak dirasainya. Subhanallah. Apalagi Yusuf, kenal memang jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW sendiri dalam hadis Muslim, U'tiya Yusuf satrul husni. Yusuf ini oleh Allah telah diberikan separuh kecantikan, separuh ketampanan makhluk itu ada pada Yusuf. Mana ya? Itu dari segi ketampanannya. Luar biasa. Walaupun begitu, Nabi telah memberitahu kita, ya, Anas bin Malik pernah berkata, ma ba'atallahu nabiyan illa husnal wajhi. Illa hasanal wajhi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membangkitkan seorang nabi pun kecuali pasti akan diberikan paras muka yang tampan, yang lawa. Khusus saud, suaranya pasti merdu. Wa kana nabiyukum sanahu wajhan. Dan nabi kamu yang satu ini, kata Anas, yakni Rasulullah SAW, itulah yang paling handsome, yang paling tampan wajahnya, paling indah, paling merdu suaranya. Nah, paling indah dan paling merdu suaranya. Dan sebab itu sahabat bila jumpa Nabi kagumnya luar biasa, seronoknya luar biasa, macam-macam tipu hilah mereka untuk sentiasa berdekat dengan Rasul. Sayang rasanya, rugi serugi-ruginya. Bila ada peluang jumpa Nabi, mereka abaikan. Iya, kalau boleh berada dekat dengan Rasul, sehingga Nabi buat peraturan. Bila satu majlis, semua sahabat ingin berada dekat dengan Nabi SAW, ya kalau tidak ada peraturan, susahlah. Lalu Nabi berkata, yakni sahabat-sahabat, kibarus sahabah, atau kemudian diikuti dengan Ashabu Badrin, mantan tentera Badar, itu disian agak dekat dengan Nabi. Gitu. Jadi adalah protokolnya ada. Biasanya kalau di majelis dan semua ada, ya Abu Bakar paling dekat, Umar ada di situ, ini dekat-dekat lah. Sampai begitu sekali. Tengok dari jauh pun sudah memadai. Sudah memadai. Sehingga banyak puji-pujian yang diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka macam-macam memberikan pujian. Kan itu tadi. Ya, sebagai contoh lah ya Mas Kan ya. Sebagai contoh. Nabi ini kan punya seorang penyair ya. Seorang penyair Nabi namanya Hisan bin Thabit. Dan dialah yang selalu mendendangkan syairnya untuk membakar semangat para sahabat, terutama bila mereka nak pergi berperang, dan untuk menghibur mereka ketika mereka balik peperangan, apalagi memperoleh kejayaan. Salah satu bait syair yang dikarang oleh Hisan bin Thabit terhadap Nabi apa? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa. Ya Rasulullah, wajah yang lebih cantik, lebih indah, lebih menawan daripada engkau, kedua mataku tidak pernah melihatnya. Kedua mataku, ya Rasulullah, tak pernah melihat manusia yang wajahnya lebih indah, lebih cantik daripada engkau. Wa ajmalu minka lam talidin nisa.
Dan tidak ada perempuan pun yang melahirkan anak yang wajahnya lebih tampan daripada engkau. Jamal boleh baca selebihnya bagaimana kehebatan Nabi dan sahabatnya, dan bagaimana sahabat bila mereka duduk dengan Nabi, kesusahan hilang, lapar tak dirasa. Itu bak kata orang, kalau jiwa sudah dipenuhi dengan kebahagiaan, melihat keagungan Allah, sama ada melihat keagungan Allah seperti Nabi Musa, atau keagungan ciptaan Allah, dia rasa kenyang ketika dia lapar. Dia merasa ramai dalam kesunyian, merasa kebahagiaan dalam kesusahan, merasa kaya dalam kemiskinan. Itu bahasa orang-orang yang telah merasainya seperti itulah. Nah ini sekarang, orang ini bukan melihat Allah, melihat Yusuf. Hasalillah, Allahu Akbar, ini bukan manusia lah. Ini mestilah apa namanya? Malaikat. Jamaah sekalian, ucapan dia, hasalillah, atau sebenarnya yakni akbarnahu. Perempuan itu menganggap Yusuf itu agung, besar. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Maksudnya begini. Ka'annaka tahayyalat, ka'annaka tahayyaltihi qabla an tarahu ala haqiqatihi. Perempuan-perempuan tadi, ka'annahunna qad tahayyalnahu qabla an tarainahu ala haqiqatihi. Perempuan masih tadi sudah menghayalkan sebelum melihat Yusuf. Kalaulah istri Aziz pun terpesona pada Yusuf, walaupun dia itu perempuan bangsawan, rupawan, dan Yusuf adalah hamba sahayanya. Jadi kalau dia sampai terpesona, mana Yusuf ni mesti orangnya hebat. Dia sudah mulai menghayalkan. Yusuf mesti orangnya tu bukan sebarang orang ni. Sebelumnya dia sudah tahayyalnahu, menghayalkan, membayangkan. Dia sudah mulai berimajinasi. Waqad yakunu al-khayal qad rasamalah lana surat jamilah. Dan boleh jadi apa yang dibayangkan oleh perempuan tadi sebelum melihat Yusuf dengan mata kepala mereka sendiri, ya Yusuf tentulah orang yang baik, orang yang handsome, orang. Itu gambaran dia. Sebab tidak mungkinlah perempuan bangsawan punya kedudukan terpesona dengan anak muda. Kalau bukan karena anak muda itu pasti lawa orang. Ini sudah bayang lawa. Illa anna huna hina tarayna say' waqi'an taqabbal mura'i alit takhayyul. Tapi ketika perempuan tadi melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri depan Yusuf, Yusuf yang nyata, bukan Yusuf yang ada dalam khayalan. Oi, taqabbal mura'i alit takhayyul. Rupanya apa yang dilihat itu lebih besar daripada yang mereka khayalkan. Kalau sebelumnya mereka menghayalkan Yusuf itu lawa dan lawanya seperti ini, pahamnya. Setakat itu. Ketika melihat sendiri realitinya, Yusuf jauh lebih lawa, lebih sempurna daripada yang mereka khayalkan. Itu maksud akbarnahu. Faham ya? Jadi susah memang nak difahami apa yang nak kita fahami apa yang dipikirkan oleh perempuan waktu itu susah. Tapi Allah telah memberikan kita clue akbarnahu. Itu makna sangat dasar. Salah satu di maknanya begitu. Perempuan itu sebelum melihat Yusuf sudah membayangkan dalam khayalan mereka Yusuf adalah orang yang hebat. Hatta istri pembesar pun terpesona. Itu aja. Tapi setelah mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri, real, rupanya keadaan Yusuf jauh lebih dahsyat, lebih mengagumkan. Kalau lawa, jauh lebih lawa daripada apa mereka hayalkan selama ini. Itu satu di antara maksud
akbarnahu. Jadi kalau begitu macam mana? Setakat apa rupa Yusuf? Kita tidak tahu. Karena perempuan Mesir pun rupanya wajah Yusuf, penampilan Yusuf yang sebenar melebihi daripada yang mereka hayalkan. Sehingga mereka kata, Hasya lillah, Hasya lillah, ma hadha basyaron, in hadha illa malakum karim. Jamaah sekalian, hasya, kalimat hasya, ini ada hasalillah, ada 3 makna di sini. Ada 3 maksud. Makna pertama, maksud pertama, yakni hiya tanzihun lillahi subhanahu wa ta'ala 'anil ajzi ala khalqi hadzal jamalil mathali. Hasalillah memberi maksud yakni penyucian bagi Allah. Mereka sedang menyucikan Allah. Maha suci Allah daripada tidak mampu menciptakan makhluk secantik ini. Gitulah. Apa yang mereka hayalkan sebenarnya Yusuf itu pun sudah sangat dahsyat. Rupa-rupanya, kenyataannya Yusuf jauh lebih dahsyat daripada yang mereka hayalkan. Dan maha suci Allah daripada tak mampu nak menciptakan sesuatu yang di luar apa yang mereka hayalkan. Itu makna pertama. Jadi Masya Allah, aku fikir Yusuf yang aku bayangkan itu sudah makhluk yang paling sempurna. Dan Allah berkuasa menciptanya. Itulah kemuncak kesempurnaan, kecantikan wajah manusia yang dicipta oleh Allah. Dalam hayalan mereka. Tapi setelah melihat sendiri, lebih daripada itu. Maka mereka kata, Hasya lillah. Oh, maknanya maha suci Allah. Daripada tak mampu nak menciptakan sesuatu lebih dahsyat daripada apa dihayalkan oleh hayalan. Bahasa mudah. Bila Allah menghendaki sesuatu, Allah boleh menciptakan apa yang dikehendaki di luar kemampuan kita menghayalkannya. Mungkin dalam hayalan kita mustahil, tapi tidak bagi kehendak Allah. Hasya lillah. Mana benar-benar sempurnalah Allah itu. Kudratnya sempurna, iradatnya sempurna, kehendaknya sempurna, dan sebagainya. Hasya lillah. Itu maksudnya. Mana yang kedua? Hasya lillah. Kalau tadi hasya lillah dirujuk kepada Allah, dituju kepada Allah. Sekarang yang kedua, annahunna qad nazzahna sahiba tilka surah an hudusil munkarin aw fahishatin bainahu wa bain imra'atil aziz. Perempuan yang mengatakan hasalillah itu sebenarnya sedang menyucikan. Makna kedua, mereka sedang menyucikan. Siapa yang disucikan? Yang empunya paras muka seperti ini. Maksudnya Nabi Yusuf. Mereka menyucikan Yusuf. Mereka memustahilkan Yusuf melakukan perbuatan yang terkutuk. Orang semulia ini, segagah ini, bukan hanya paras mukanya, tapi juga sifatnya, pancaran matanya, sinar wajahnya, mustahil melakukan perbuatan yang tak terpuji. Jangankan melakukan, terlintas pun orang seperti ini tidak mungkin. Terlintas melakukan keji pun tak. Itu maknanya mereka menyucikan Yusuf. Tak mungkin. Jadi kalaulah peristiwa kejo mengejo, kuda mengguda, koyak mengoyak baju, semua yang perbuatan tak terpuji itu pasti puncanya bukan Yusuf. Pasti bukan Yusuf. Orang sehebat ini
Jangankan melakukannya. Terlintah melakukan perbuatan yang terkutuk itu pun tak mungkin. Nah, itu makna kedua, hasya lillah. Jadi mereka sudah mendapatkan satu keyakinan yang kuat. Peristiwa yang sudah menjadi viral ini, kami yakin, hakul yakin, bukan berpunca daripada Yusuf. Karena tidak mungkin niat yang keji itu keluar daripada manusia semulia ini. Bahkan ini bukan manusia, ini malaikat nih. Ini Malaikul Karim nih. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, tadi saya katakan kenapa mereka sebelum jumpa Yusuf itu pernah membayangkannya. Ya karena akhirnya mereka kata, in hadza illa malakun karim. Adakah mereka pernah melihat malaikat? Tak pernah. Kalau mereka tak pernah melihat malaikat, dan tak mungkin melihat malaikat, macam mana mereka boleh kata, melainkan ini malaikat. Jadi kalau itu, rupa malaikat itu hanya ada dalam khayalan mereka. Gitulah. Itu satu dikatakan, mereka ini telah menghayalkan rupa Yusuf sebelum mereka tengok Yusuf. Dan dalam khayal mereka, Yusuf luar biasa. Rupanya lebih. Lebih dari yang hayalkan. Lalu mereka berikan, ini mesti merupakan malaikat. Jadi mungkin malaikat memang lebih sempurna, lebih cantik. Kan hanya, rupa malaikat itu kan hanya dalam hayalan kita ya mas kalian. Kita tak pernah melihat real ya. Ya macam rupa iblis, rupa hantu lah. Saya yakin. Ya maaf pernah membayangkan rupa hantu tu macam mana. Pastilah, hantu tu rupanya mesti menakutkan lah. Atau paling tidak pasti kita akan cuba membayangkan, menghayalkan rupa hantu tu, yakni rupa yang paling bodoh, paling menakutkan. Gitulah. Kerana haibah. Haibah tu yakni ya kehebatan lah, karisma. Walaupun haibah ni jamaah sekalian, sebenarnya maknanya ada dua ya. Kalimat haibah ni, jadi Yusuf yang ada haibah. Satu makna ijlal, orang punya haibah, punya kewibawaan karena keagungannya, kehebatannya, sehingga orang mengkaguminya, memujinya, silau memandang wajahnya karena kesempurnaannya, ibarat gitu. Haibah yang keduanya, yakni maknanya al-makhafah, ketakutan. Orang yang punya penampilan, muka yang paling seram, perangai yang paling sadis, perbuatan yang paling keji, ya orang ini pasti dapat mempengaruhi orang lain. Bukan membuat orang lain hormat, tapi membuat orang lain takut. Nah, rupa itu namanya haibah juga. Jadi haibah ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Haibah yang diberi oleh Yusuf alaihissalam itu haibah yang baik. Indam yakunu ma'uka al-hub wat takdir wal ihtiram. Karena apa yang diberi oleh Yusuf boleh menimbulkan rasa cinta kepada yang memandangnya, keinginan untuk mengagungkan dan memuliakannya. Ini haibah yang positif. Adapun yang kedua al-makhafah, indama yakunu afdal khauf. Ia menghormati orang itu bukan karena cinta, tapi karena takut. Dia patuh, sami'na wa ta'na, yes boss, ya Tuhan, bukan karena cinta. Bukan karena hendak memuliakan, tapi karena takut akan hukumannya. Sebab kalau aku tak patuh, nanti aku kena lempang. Kalau aku tak ikut suruhannya, nanti habis aku, dapur aku tak masak. Itu haibah juga, tapi haibah yang negatif. Orang yang dipatuhi, diatati oleh orang lain, karena rasa takut mereka terhadap sifat buruk orang itu
itulah orang yang paling rugi. Ya. Orang yang paling buruk kata Nabi, orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut buruk perangainya. Karena takut akan buruknya perangai perbuatannya. Kenapa awak tak cakap, saya takutlah. Bila cakap dia mesti menyakitkan. Tak adalah, tak nak jumpa lah. Itu haibah juga, tapi haibah yang negatif. Yusuf tidak. Membuat orang hormat, sayang. Itu karena yang empunya diri, punya wibawa, punya karisma yang positif. Yang positif. Ini pengajaran-pengajaran daripada ayat ini. Ayat ke-31 ini. Jadi, saya ulangi. Sebetulnya ayat 31 ini banyak pengajaran-pengajaran yang kaitannya dengan psikologi. Iya. Kait dengan psikologi. Contoh ketika perempuan Mesir, ketika Imratul Aziz Zalikhah menjemput mereka, itu pun sebenarnya ada alasan-alasan yang lebih bersifat psikologi. Tadi saya kata di awal. Aku buat salah, kesalahanku memang besar. Dan akan terasa berat jika dia seorang yang melakukannya. Agar supaya rasa salah itu tak terlalu berat, kuranglah. Ya, biar orang lain berbuat salah macam aku. Jadi kalau melihat ada orang lain buat kesalahan yang sama, semakin ramai orang yang melakukan kesalahan yang sama, akan semakin kurang rasa bersalah si pesalah itu. Dan begitu. Demikian juga kebaikan. Kebaikan ni kalau kita seorang aja yang buat, berat. Tapi kalau ramai orang yang melakukan kebaikan yang sama, jadi ringan. Contoh, kenapa kita berusaha untuk istiqomah, sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid, dan untuk berusaha lebih lama di masjid ketika kita di Makkah Al-Mukarramah, ketika kita di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa ya? Subuh kurang 1 jam dah pergi. Ada yang lebih pergi asar, lepas isyak baru balik. Tak sayang nak balik. Bila sudah ada tempat di situ, duduk di situ. Lepas solat, bukan terus balik. Kenapa kita ingin lama-lama di sana? Dan rasanya ingin cepat pergi. Ya, karena semua orang berebut. Semua orang berjamaah. Sehingga kita tidak keseorangan ketika melakukan kebaikan. Itu seronok. Tapi bila dah balik saja. Bila dah balik saja, Allahu Akbar. Ke kampung halaman. Apalagi memang di situ ramai yang malas pergi masjid. Kita pun jadi terikut-ikut. Walaupun mula nak rajin juga, Allah, aku pergi apalah pergi masjid. 5 minit, wah sudah 5 minit sebelum subuh, tapi orang tak ada. Apalagi kalau aku datang 1 jam, masih lagi tak ada. Jadi, berat sekali. Nak jaminan waktu berat, lama-lama berat. Pasal apa? Kita keseorangan. Buat baik, keseorangan rasa berat. Kalau ramai-ramai, ringan. Kesalahan demikian juga. Maksiat demikian juga. Kalau kesalahan maksiat itu dilakukan seorang-seorang, rasa bersalahnya tu macamlah ada beban yang berat di bahunya. Tapi kalau tengok ala dia pun buat, ramai hari dah biasalah, buat sampai biasa berkecil lah, tak rasa. Ini kait dengan psikologi. Yang keduanya, tadi. Perempuan tadi, rupanya apa yang dihayalkan dianggap sudah satu peristiwa yang sangat dahsyat. Apa yang mereka hayalkan tentang keindahan Yusuf, suatu yang sangat dahsyat, rupa-rupanya keadaan Yusuf, sifat yang sebenar, lebih dahsyat yang dihayalkan. Sehingga kita tak mampu macam mana describe Yusuf ini seperti apa. Maknanya itu bila kita. Karena kagum luar biasa,
rasa bertuah melihat Yusuf luar biasa dan kagum ya, bukan karena takut. Tengok Yusuf karena kagum, menghormati. Jari terkerat pun tak rasa sakit. Itu baru tengok Yusuf ya. Tengok Yusuf. Itu bagaimanalah seperti mana hadis Nabi tadi. Orang nak mati itu sakit. Ingat dunia yang anda tinggalkan, sedih. Tapi bila sudah diperlihatkan taman surga di alam kuburnya, surga dengan pelbagai nikmatnya di akhirat nanti yang Allah janjikan, malaikat mengalu-alukan kedatangannya. Alah, meninggalkan dunia itu, sikit pun tak ada rasa sedih. Sakitnya sakatul maut langsung tidak dirasa. Bahkan kalau boleh, sekarang aku nak mati, sekarang mati. Kenapa? Apakah ini bermakna dia tidak sakit? Sakit, tapi sudah tidak dirasa karena kalah dengan rasa bahagia yang ada dalam hati. Sebaliknya kalau hati tak bahagia, ya Mas Jan, Allah. Hati belum bahagia, gaya hakiki. Jangankan dunia, meninggalkan dunia dan isinya. Kehilangan selipar Jepunnya pun sakitnya luar biasa. Ingat, ini kaitan dengan kolbun. Ya. Jadi hati itu segala-galanya. Pastikan hati kena bersih, kena bersih, kena bersih. Karena apa yang ada di luar ini boleh mempengaruhi ke dalam hati kita. Seberapa kuat hati kita melawannya, menangkisnya, bergantunglah seberapa suci. Tempoh hari telah saya katakan, ayat sebenarnya kita cerita tentang cinta. Zalikhah pada Yusuf kan, jadi peringkat sagof itu. Peringkat sagof. Kalau seseorang itu sudah ada cinta pada Allah lah maksudnya, dengan pelbagai tingkatannya lah. Yalah, tingkat seperti nama khullah. Ya, kalau sudah khullah itu tak ada lah. Hidup bukan lagi sengsara, dunia bukan. Bahkan dia sudah merasa, hidup dunia sudah merasa bayang-bayang surga. Orang lain mungkin melihatnya menderita, tapi yang mengalaminya sudah merasakan inilah bayang-bayang surga. Orang lain melihat bekas ahli Fir'aun yang disalib dan dirajam, dikerat-kerat jari dan tangannya, kakinya, sikit-sikit hingga mati. Itu pasti hidup yang paling menyakitkan. Kita yang menontonnya. Tapi bekas ahli Fir'aun yang sudah memeluk agama Tauhid, itu adalah kemuncak kebahagiaan yang hakiki. Tidak dirasainya. Apa yang dirasai oleh yang mengalaminya berbeda sama sekali dengan apa yang difikirkan oleh orang yang melihatnya. Habib An-Najjar dikerat-kerat, dirajam, menyakitkan. Yang dibayangkan oleh yang menonton, yang melihatnya, luar biasa itu menderitanya orang. Tapi bagi Habib An-Najjar, tidak. Aku sedang merasai kebahagiaan yang hakiki. Sayangnya kamu tidak merasa, sebenarnya aku yang merasa. Hajar alaihissalam, kita lihat dari segi zahir, pasti ini perempuan yang paling malang di dunia. Ditelantarkan begitu saja oleh suaminya. Hidup di tengah-tengah tempat yang tak layak dihuni. Kita yang kata dia menderita. Hajar alaihissalam, dia merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ya biar semua orang menganggapnya menderita. Tapi kalau yang mengalami sudah bahagia, macam mana? Dan itu hanya mereka yang sudah punya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada cinta yang paling bawah, paling dasar, namanya alaqah, ataupun cinta yang paling tinggi, nomor 10, namanya khullah. Itu wajib kita usahakan. Karena tidak mudah. Kena latihan. Kita sendiri yang melatihnya. Walaupun kita sudah paham, belum tentu kita sudah mendapatkannya. Maka pesanan saya untuk diri saya sendiri, sementara umur Allah masih berikan pada kita, saki baki ini, marilah kita tingkatkan kualiti hati kita. Dalam pengenalan kita pada Allah, dalam merasakan keasikan dialog dengan Allah. Contoh kecil,
Hadis yang semua sudah tahu. Bila orang solat, masa baca Al-Fatihah, Nabi kata dia sedang berdialog dengan Allah. Kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah jawab, Hamdani Rabbi. Rasakan, mulakan dari itu. Rasakan yang kita semasa baca Al-Fatihah sedang berdialog dengan, jangan monolog. Rasakan. Dan bagaimana asyiknya bila kita sudah dapat merasakan kesahduan bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nanti baca Quran pun begitu. Nanti dalam hidup pun begitu. Dan ini perlu mujahadah. Karena tentu tidak boleh, tak cukup hanya kita belajar di bilik-bilik darjah. Tidak. Ini pengalaman yang pasti kita usahakan secara masing-masing. Pasti yang telah mengalami secara pribadi, ya mampulah merasanya. Bila kaitan rasa, susah dijelaskan. Kaitan dengan rasa ya, jadi susah untuk dijelaskan. Jemaah sekalian, itu saya sempat sampaikan. Mudah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.